Selamat malam teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai hubungan politik Prabowo dengan Jokowi. Banyak pengamat politik yang menganggap setelah pertemuan Prabowo dengan Megawati, Jokowi akan ditinggalkan oleh Prabowo gitu kan. Ya, bagi pengamat politik ini, misalnya Rocky Gerung, ya menganggap bahwa Jokowi sudah tidak punya power lagi gitu kan. Tapi Rocky Gerung lupa bahwa Prabowo adalah seorang prajurit. Dia itu memiliki etik, tidak akan meninggalkan teman yang sudah membantunya. Dan selain itu, hubungan antara Prabowo dengan Jokowi ini bukan sembarangan gitu. Begitu banyak makna, kehormatan, dan ketulusan yang diberikan oleh Jokowi kepada Prabowo gitu kan. Sehingga saya pikir tidak akanlah Prabowo meninggalkan Jokowi hanya karena ingin merangkul PDIP gitu kan. Pada satu sisi ini memang diperlukan gitu kan, kekompakan semua elemen, semua unsur untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat gitu kan. Meskipun dalam demokrasi itu kan selalu harus ada oposisi. Meskipun ya oposisi kadang-kadang juga meminta jatah kekuasaan, masih nggak jelas, atau sebenarnya oposisi itu benar juga mitos. Saya pikir Rocky Gerung pasti akan kecewa gitu kan kalau memahami bahwa Prabowo tidak mungkin membiarkan Gibran masuk dalam suatu polemik pemakjulan, polemik penolakan dari para purnawirawan yang memang dari awalnya membenci Jokowi. Tidak ada persoalan mengenai kebangsaan, soal perkembangan masyarakat, kemajuan bangsa. Ini benar-benar pure soal politik. Dan sekali lagi ya diperlukan suatu kematangan berpolitik, memahami karakter demokrasi gitu kan. Tidak boleh memaksakan pendapat. Karena itu para pengamat politik yang sejak awal menganggap bahwa Jokowi tergeser oleh Megawati, ini sejak awal sudah keliru gitu kan. Justru kita harus paham bahwa mereka sekarang mau 100% atau 50%, mau seluruh hati atau setengah hati, mereka harus mengakui Gibran sebagai wakil presiden. Hal ini logikanya mudah saja gitu kan. Setiap partai membutuhkan akses terhadap kekuasaan, baik untuk penguatan eksistensi partai atau untuk menitipkan kadernya untuk belajar di suatu pemerintahan. Ya, saya pikir untuk menjadi suatu oposisi, PDIP harus berpikir lagi, karena sudah 10 tahun menjadi partai penguasa, menerima berbagai kebaikan dari pemerintah. Tentu saja hal ini bisa saja dilakukan gitu kan, dilaksanakan lagi. Karena ya dalam politik itu kan ya bisa
dua muka, bisa satu kanan memegang apel, tangan kiri memegang mangga gitu kan. Yang penting itu bisa dimakan. Rocky Gerung tidak akan bisa melihat dari sisi yang terbalik gitu kan. Dia anggap bahwa Prabowo akan meminggirkan Gibran. Ya, tidak mungkin lah. Prabowo dan Gibran itu satu paket. Mereka berdua dimenangkan atas nama demokrasi, dipilih oleh masyarakat dengan perolehan ya 50% lebih gitu kan, 58%. Hal ini bukan sesuatu yang main-main juga gitu kan, suatu perolehan yang besar. Memang suatu pencitraan, memang suatu gambaran yang menyenangkan. Misalnya memang PDIP bergabung dengan pemerintahan ya karena kita membutuhkan suatu keadaan yang stabil, para pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan, para petani bisa mendapatkan subsidi karena pemerintah punya uang gitu kan, membeli gabah dengan harga yang di atas standar. Ya masih banyak problem dari bangsa ini gitu, ketimbang memikirkan ego dari para elit politik yang berkepanjangan dan tidak ada akses untuk ya mensejahterakan rakyat juga gitu. Apa urusannya gitu kan. Ini hanya soal egoisme para elit politik saja gitu kan. Seandainya oposisi itu penting dan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, ini bagus gitu. Menjadilah oposisi, tetapi ya pada faktanya ya tidak terlalu menentukan gitu kan, tidak terlalu memberikan kontribusi juga gitu kan, hanya mengolah wacana kritis gitu kan pada pemerintah gitu kan. Ya saya pikir Rocky Gerung di sini akan semakin kecewa hingga pada akhirnya Prabowo Gibran akan mencapai suatu keadaan politik yang stabil, di mana kemungkinan Megawati dan PDIP akan mendukung Prabowo Gibran 100% gitu. Terima kasih.